tak pernah bisa melupakanmu, walaupun ku jauh, walaupun ku pergi untuk sementara. Sungguh besarnya karuniamu, kau ajari aku tentang arti sebuah kehidupan. Memuja lewat laguku, aku sangat rindumu. Ampunilah aku, aku yang hina ini. Tuhan ampunilah aku, ku mohon surgamu. Biarkan kasih-Mu kan selalu hidup, takkan pernah redup, kan selalu di hatiku. Memuja lewat laguku, aku sangat rindumu. Ampunilah aku, aku yang hina ini. Tuhan ampunilah, ku mohon surgamu. Memuja lewat laguku, aku sangat rindumu. Ampunilah aku, aku yang hina ini. Tuhan ampunilah, ku mohon surgamu. Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya perubahan pola pikir karena lebih kenal dan lebih mengerti firman Tuhan, maka kita akan lebih berani untuk all out teman-teman, untuk lebih total ya mengerjakan bagi Tuhan itu, hidup kita bagi Tuhan. Jadi temanya seperti itu teman. Jadi apabila perubahan pola pikir kita terjadi oleh karena kedalaman kita mengenal, mengerti akan firman Tuhan, nah biasanya teman-teman akhirnya kita berubah pola pikirnya untuk jadi berani gitu, berani untuk total gitu bagi kepentingan Tuhan, all out bagi ya hidup untuk Tuhan gitu. Nah ini saya coba bicara kupas dulu teman-teman dari kitab Yohanes, bahwa yang namanya all out untuk Tuhan itu apa, total hidup untuk Tuhan itu apa gitu. Ya jelas dasarnya ya kita mesti berani melakukan firman Tuhan, ujung-ujungnya begitu teman-teman. Nah cuman banyak salah pengertian, contoh kayak di Nasrani gitu. Orang Nasrani itu kalau ditanyakan siapa panutannya,
ya selalu nyebutnya Yesus, atau mungkin secara universal dikatakan Nabi Isa gitu kan. Nah kalau cerita lebih luas lagi ya Yesus itu, Nabi Isa itu adalah ya firman yang hidup teman-teman. Karena waktu Yesus diutus ke dunia ini ya untuk apa? Jadi perantara bagi kita untuk memperkenalkan ya firman-firman Tuhan gitu, yang dari Tuhan Allah gitu. Itu simpelnya kalau dalam pola pikir saya seperti itu. Nah, kalau saya universalkan lagi gitu, karena memang saya sharing untuk universal, teman-teman saya, keluarga saya yang universal. Jadi saya katakan ya sudahlah, kalau ada kata Yesus atau Nabi Isa, saya lebih baik bicara ya firman itu, firman yang hidup waktu zaman Yesus hidup, waktu zaman Nabi Isa hidup. Tapi setelah wafat ya berarti saya nyebutnya firman Tuhan. Legasinya yang ditinggalkan oleh Yesus itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini yang saya selalu sharingkan gitu. Meskipun saya harapkan firman Tuhan yang saya sharingkan ini bisa apa ya, untuk di cross check dengan firman-firman teman-teman yang dari agama lain, dari iman yang lain gitu. Saya tidak mendalami agama yang lain sehingga saya tidak ngerti, cuma saya sharingkan aja untuk cross check aja. Kalau menurut firman Tuhan yang di kitab suci saya, yang di Alkitab saya, ceritanya seperti ini. Harusnya dugaan saya, prediksi saya, pengertian saya harusnya sama gitu, karena semua kan sumbernya dari Tuhan Allah gitu. Cuman ya beda-beda cara menyampaikannya saja teman, presentasinya yang beda gitu. Tapi kalau pada prinsipnya saya pikir pengertian saya ya sama gitu. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 teman-teman. Nah, ini berkaitan teman-teman dengan salah satu sahabat saya gitu. Ya, baru menanyakan bahwa kalau dia mau lebih kalau bisa dia kepengen itu, kalau mesti dimulai dari mana gitu, dia tanya begitu, mesti dimulai dari mana agar merasa bisa tidak dijodohkan tapi karena kesadaran diri dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan gitu. Jadi dengan Tuhan itu seolah bukan cuma karena memang jebrol dari lahir ya sudah ada di keluarga yang mengaku mengenal, percaya Tuhan dan mengenal Tuhan. Umumnya kan seperti itu teman. Orang yang memang lahir dari keluarga yang sudah di dalam Tuhan gitu, lepas dia hanya berkeyakinan bahwa dia percaya dan mengenal Tuhan, atau memang keluarga itu mendalami pengertian akan firman Tuhan dan pribadi Tuhan. Nah, tapi mereka lahir dari keluarga yang sudah memang di dalam Tuhan gitu. Nah, yang agak kasihan itu kalau seandainya mereka lahir gitu dalam kondisi yang memang ya keluarganya di dalam Tuhan tapi hanya sebatas keyakinan saja gitu. Dalam arti kata memang secara formalitas dia itu sudah dalam keluarga terima Tuhan, tapi sebenarnya dia cuma punya keyakinan karena Tuhan itu dibuat seperti pikiran, perasaan dan kehendaknya si keluarga mereka itu gitu loh. Jadi bukan dasarnya pengenalan pengertian akan firman itu didasari dari pengenalan pengertian akan firman dari firman Tuhan gitu. Nah, ini yang kasihan kan begitu teman-teman. Dan saya duga orang-orang yang punya keyakinan seperti ini banyak sekali teman-teman. Mayoritas orang-orang itu ya hanya berkeyakinan saja gitu. Ya kalau ditanya ada nggak kitab suci di rumahnya, ada gitu loh. Ya masing-masing ada gitu kitab sucinya. Tapi apakah pernah dibaca? Nah, ini tanda tanya teman. Kalaupun pernah dibaca, apa pernah dimengerti gitu akan firman Tuhan? Ini juga tanda tanya. Banyak orang yang hanya mengenal Tuhan itu dari persepsi jiwanya sendiri, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, bukan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Nah, ini yang sayang teman-teman. Jadi satu-satunya yang Tuhan Allah katakan bahwa firman Tuhan katakan bahwa yang satu-satunya yang dianggap benar itu ya hanya firman Tuhan teman. Jadi kalau inputnya bukan dari firman Tuhan, ya berarti ada kecenderungan bisa salah. Ya nanti waktu kita ikutin malah kita jadi tersesat gitu. Nah, di kitab Yohanes pasal 10 ayat 1-21 teman-teman, ya bicaranya seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman yang Nasrani, coba
kalau bisa ambil Alkitabnya gitu, dibaca. Tapi saya sampaikan dalam bentuk universal aja teman-teman. Karena yang mendengar kan bukan cuma teman-teman yang Nasrani, tapi kan teman-teman dari berbagai agama yang teman saya, keluarga saya banyak gitu. Jadi saya sampaikan dalam bentuk universal aja supaya bisa berguna untuk semua teman-teman. Nah ini di kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 teman-teman. Judul perikopnya adalah gembala yang baik gitu. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok gitu. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar gitu. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal gitu. Ini cerita diibaratkan kalau kalau di Nasrani mungkin diibaratkan gembala yang baik itu Yesus gitu. Tapi kalau bicara universal ya berarti firman Tuhan gitu. Jadi apabila kita bicara hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya jelas jadi firman Tuhan itu adalah gembala kita yang baik gitu. Yang diceritakan di atas ini gitu. Itulah yang dikatakan Nabi Isa, Yesus kan, firman Tuhan dalam perumpamaan kepada mereka, pada kita gitu. Tetapi kita atau mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka gitu. Nah maka kata firman Tuhan sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya firman Tuhanlah pintu ke domba-domba itu. Firman Tuhanlah pintu ke domba-domba itu apabila kita mau tergembala oleh si firman Tuhan tersebut gitu. Nah, orang yang datang sebelum aku, orang yang datang sebelum firman Tuhan gitu, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka gitu. Jadi ini dicampkan lagi di ayat 8-nya teman-teman, bahwa semua orang yang datang sebelum firman Tuhan, sebelum kita mengerti akan firman Tuhan, adalah pencuri dan perampok. Jadi mungkin ini kalau saya melihat di sini, mungkin kalau sebelum kita mengerti akan firman Tuhan, kan biasanya kita kalau dari keluarga yang lahir dari adat istiadat atau tradisi, ya berarti kan seolah kan aturannya aturan adat istiadat tradisi teman-teman. Meskipun ada juga sih yang istilahnya yang mengaku sudah lahir di dalam keluarga yang sudah terima Tuhan, tapi dalam realitanya, dalam prakteknya mereka itu tetap melakukan tradisi dan adat istiadat yang lama gitu. Kenapa? Karena tidak mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu. Sehingga tidak ada pengenalan pengertian akan Tuhan dari sisi firman Tuhan. Yang ada itu adalah pengenalan pengertian firman Tuhan bukan dari firman Tuhan ya. Pengenalan pengertian akan Tuhan ya dari pikiran perasaan sendiri atau disama-samakan, dicocok-cocokkan dengan adat istiadat yang lalu dari leluhur kita gitu. Nah ini yang saya mengerti seperti itu. Semua orang yang datang sebelum firman Tuhan adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Firman Tuhanlah pintu. Barang siapa masuk melalui firman Tuhan, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput gitu. Jadi kalau orang yang hidup dengan mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu ya akan menemukan padang rumput teman-teman, akan menemukan kehidupan, akan menemukan keselamatan akhirat, akan menemukan keselamatan akhirat yang dicari, dan akan mendapat tambahan sukses duniawi seperti yang di firman Tuhan katakan sebelumnya di kitab Matius pasal 11 pasal 6:33 tadi teman-teman. Jadi selalu akan berujung mencari Tuhan dan firman Tuhan ya dengan bonus gitu, ya akan mendapatkan sesuatu duniawi. Itu janji Tuhan seperti itu. Jadi kita harus mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, tapi nggak perlu harus terlalu mencari kesusahan duniawi atau kebahagiaan keluarga. Itu akan menjadi tambahannya. Itu janji Tuhan teman, bagi kita yang percaya gitu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Firman Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah ini yang janji Tuhan seperti itu teman. Kelimpahan dalam hidup
bersama Tuhan itu ya bukan cuma kelimpahan seperti orang dunia inginkan. Nomor satu adalah kesuksesan duniawi, nomor dua adalah kebahagiaan keluarga. Bukan itu teman-teman. Jadi kelimpahan yang dalam Tuhan itu bagaimana nomor satunya justru mendapat keselamatan akhirat teman-teman. Keselamatan akhirat karena kita mengenal pribadi Tuhan dan mengenal firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dan ada pun tambahannya yang mungkin kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga. Itu tambahan bonus yang dari Tuhan setelah kita mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan gitu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu, bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari gitu. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah, firman Tuhanlah gembala yang baik, dan firman Tuhan mengenal domba-domba Tuhan, domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal firman Tuhan gitu. Jadi sama seperti Tuhan Allah mengenal firman Tuhan, dan firman Tuhan mengenal Tuhan Allah, dan firman Tuhan memberikan apa ya, jadi nyawa dari firman Tuhan tersebut, nyawa Tuhan tersebut gitu loh. Seperti Tuhan Allah mengenal firman Tuhan, dan firman Tuhan mengenal Tuhan Allah, dan firman Tuhan memberikan nyawanya kepada domba-domba itu gitu. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Nah ini coba teman-teman simak ini. Ya kalau kita bicara dari keinginan Tuhan Allah, keinginan dari firman Tuhan itu, bukan cuma Nasrani itu untuk Nasrani gitu. Ya Nasrani itu ya Tuhan pengen bukan cuma Nasrani, tapi semua manusia itu diselamatkan gitu, bukan cuma Nasrani saja. Ini buktinya ya seperti yang ditulis di ayat 16 ini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, maksudnya firman Tuhan, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala gitu. Jadi Tuhan itu datang bukan cuma sekedar menyelamatkan orang Nasrani teman-teman. Tuhan itu datang untuk menyelamatkan semua manusia, bukan orang Nasrani aja gitu. Jadi semua manusia itu Tuhan ingin selamatkan gitu. Nah ini Tuhan Allah mengasihi firman Tuhan, oleh karena firman Tuhan memberikan nyawa dari firman Tuhan tersebut gitu, untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku, firman Tuhan, memberikannya menurut kehendak firman Tuhan itu sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima daripada Tuhan Allah gitu. Jadi firman Tuhan tugasnya seperti itu teman-teman. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan. Jadi si Yesus waktu memberitakan itu, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Nah ini satu contoh nih teman-teman. Jadi kalau kita berani melakukan firman Tuhan, itu konsekuensinya teman-teman dianggap kerasukan setan gitu. Ya bisa dianggap kerasukan setan dan bisa dianggap gila teman-teman. Nah apakah teman-teman pernah gitu ya, apabila teman-teman sharingkan firman Tuhan dianggap kerasukan setan dan gila gitu? Karena konsekuensi di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan itu konsekuensinya ini bagi orang dunia seperti ini teman-teman, karena orang dunia tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi dianggapnya kok menyimpang dari kebiasaan orang-orang dunia. Nah disebutnya kan irasional, firman Tuhan itu irasional, tidak sesuai dengan apa yang diperintah peraturan oleh dunia gitu. Makanya di sini selalu dikatakan kalau tidak kerasukan setan ya gila gitu. Jadi wajar aja apabila teman-teman menjadi alat Tuhan, memberikan firman Tuhan, terus mendapatkan cap ini orang sesat kayaknya, kayak orang kerasukan setan, ini orang gila nih, nggak waras. Masa kita masih hidup di dunia, masih hidup menapak bumi, kok pola hidupnya seperti di awang-awang, seperti di akhirat nanti gitu. Ya memang konsekuensinya gitu teman. Di ayat
21 itu ya dikatakan begitu. Yang lain berkata ini bukan perkataan orang yang kerasukan setan, dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta. Nah ini kalau orangnya tadi 20 kan seperti orang kerasukan setan gitu loh. Dia kerasukan setan dan gila. Mengapa kita mau mendengarkan dia gitu? Yang lain berkata ini bukan perkataan orang yang kerasukan setan gitu. Ya, dapatkah setan memelekkan mata orang yang buta? Nah ini ada sebagian juga orang Yahudi yang penasaran gitu ya, bisa mau percaya bahwa kalau memang itu kerasukan setan, kenapa kok orang-orang yang tersesat bisa jadi benar gitu. Nah ini orang Yahudi pun jadi timbul dua kelompok. Ada orang yang Yahudi bertahan tidak mau menerima firman Tuhan, menerima firman Tuhan secara hidup gitu, pengennya secara baku, secara teori hukum rohani saja, tidak bisa menerima firman Tuhan dihidupkan gitu. Mestinya kan firman Tuhan itu hidup, teman-teman, harus bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Nah yang tadi pertanyaannya itu, jadi kembali lagi, kalau kita ingin bagaimana caranya firman Tuhan itu bisa hidup di hati kita, ya memang kita nggak bisa menganggap Tuhan itu terlalu baku, teman-teman. Kalau terlalu baku, akhirnya seperti orang yang dijodohkan itu gitu. Jadi firman itu harus hidup seperti kita tidak dijodohkan. Jadi kita memang kita miliki pasangan kita kan, kalau dijodohkan jadi susah, teman-teman. Perasaan kita nggak bisa hidup gitu. Tapi kalau cerita pasangan kita bukan dijodohkan, kadang kita dapat sendiri. Yang jalan itu kan malah bisa disebut cinta itu Buddha loh, teman-teman. Kadang-kadang tidak irasional juga gitu soal cinta juga. Nah itu maksudnya gitu. Jadi kalau sampai kita dengan Tuhan itu bisa dari hati kita, ya seperti ya cinta butanya manusia itu gitu. Kalau manusia dijodohkan kan tidak bisa mengalami rasa cinta itu gitu, cinta buta itu. Nah dengan Tuhan itu sama, teman, mesti all out. Dan memang cinta buta juga dikatakan dunia juga orang gila gitu, sama aja. Ini cinta buta bisa ada istilah leluconnya kotoran kucing bisa berasa coklat katanya. Itu yang namanya cinta buta itu. Nah kita terhadap Tuhan juga sama tuh. Apabila kita sudah mengenal mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan. Nah ini sebentar, teman-teman, saya cross check dengan kitab Yohanes, teman-teman. Kitab Yohanes 6, mundur sedikit, teman-teman. Kitab Yohanes 6, saya cuma bacain 3 ayat aja. Kitab Yohanes 6 ayat 37, ayat 44 sama 65 aja, teman-teman. Takut waktunya panjang sekali. Jadi kalau cerita yang sharing saya sebelumnya, bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan gitu. Kalau dari sisi Tuhan cuma ada 3 jalan, teman-teman. Ya, satu, ya semua yang diberikan Tuhan Allah kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, kepada firman Tuhan, coba ini saya ulang, semua yang diberikan Tuhan Allah pada firman Tuhan akan datang kepada firman Tuhan, dan barang siapa datang kepada firman Tuhan, ia tidak akan dibuang gitu. Nah ini maksudnya, teman-teman, jadi bisa saja ya orang diberi gitu sama Tuhan Allah untuk bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu. Ya mengenal mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Bisa, teman-teman, seperti di ayat 37. Jadi Tuhan memberikan gitu, memberikan kepada kita supaya kita mau dan mampu mengenal Tuhan dan firman Tuhan. Itu di ayat 37. Tapi bisa juga, teman-teman, di ayat 34, teman-teman, bunyinya tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada firman Tuhan jikalau ia tidak ditarik oleh Tuhan Allah yang mengutus firman Tuhan itu, dan ia akan dibangkitkan oleh Tuhan Allah pada akhir zaman gitu. Nah ini nomor ayat 44 itu kan bisa bicara lebih dapat datang kepada jikalau ditarik gitu. Ya apabila Tuhan menarik kita gitu untuk mau dan mampu mengenal Tuhan dan firman Tuhan, itu bisa. Jadi yang pertama tadi di ayat 37 bicara diberikan gitu. Yang nomor 2 itu di ayat 44 itu bicara Tuhan yang narik, teman-teman. Dan apabila kita masuk lagi ke ayat yang 65, teman-teman, yang ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Tuhan Allah tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah ini kalau kita bicara yang 65 itu, kalau saya universalkan, lalu firman Tuhan berkata, sebab itu telah kukatakan, firman Tuhan katakan kepada kita, tidak ada seorang pun dapat datang kepada firman Tuhan, ya, tidak kepada firman Tuhan kalau Tuhan Allah tidak mengaruniakannya kepada kita gitu. Jadi firman Tuhan itu
pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, yang pertanyaan sahabat saya ini gitu. Ya terjawabnya gitu teman-teman. Jadi kita bisa mau dan mampu menjadikan Tuhan atau firman Tuhan itu sebagai memang dengan full, dengan total gitu, bukan cuma dengan hitung-hitungan saja. Itu apabila ya 3 poin ini ya bisa karena Tuhan berikan kepada kita, bisa juga Tuhan karena di sini dikatakan di 4 itu ditarik gitu, jadi setengah dipaksa oleh Tuhan, tapi bisa juga karena kaumnya dari sana teman-teman. Nah nanti saya coba jelaskan di draft saya aja gitu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Yohanes pasal 6, 3 ayat tadi teman-teman, ayat 37, ayat 44 dan 65, di mana 3 ayat ini dasarnya dari sharing saya dengan Pak Joshua yang mentor rohani saya dari Jakarta itu teman-teman. Nah saya coba sekarang masuk ke draft saya teman-teman. Apa yang saya buat hari ini tuh adalah untuk kepentingan sahabat saya nih yang di Semarang gitu. Nah tanggal 10 bulan 7 21 teman-teman, ini kan baru kemarin nih tanggal 10 bulan Juli tahun 2021 gitu ya. Ada pertanyaan dari salah seorang sahabat dari kota Semarang. Sahabat ini bersaksi, pernah saya ketemu dengan dia, bersaksi bahwa dia itu lahir dari keluarga yang sangat sederhana teman-teman, di kota kecil gitu di Jawa Tengah gitu, dimana saat ini sekarang gitu dengan jadi perjalanan waktu 20-30 tahun mungkin gitu ya, sekarang dia menjadi seorang karir yang sangat sukses gitu, punya pengalaman di beberapa perusahaan yang nasional yang besar-besar gitu, di posisi sekarang, di posisi terakhir di posisi holding teman-teman. Jadi kerjanya itu di posisi holding. Nah holding company itu kalau bagi teman-teman yang belum tahu, holding company adalah perusahaan induk yang kelola beberapa perusahaan yang tergabung dalam satu grup gitu. Itu namanya holding company teman-teman. Jadi induk perusahaan gitu. Nah pertanyaan dari sahabat saya itu adalah, mesti dimulai dari mana agar merasa bisa tidak dijodohkan dengan Tuhan, tapi karena memang kesadaran diri dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan gitu. Pertanyaannya ini teman-teman, jadi nanya ke saya gitu ya, mesti dimulai dari mana agar merasa bisa tidak dijodohkan, tapi karena kesadaran diri dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi maksudnya sih dia pengen sekali melakukan firman Tuhan gitu, tapi nggak mau loh seperti terpaksa, seperti yang hitung-hitungan. Dan ini mesti dari mana gitu. Jadi saya jawab bahwa ya seperti yang sebelum saya sharingkan waktu dengan mendapat input dari Pak Joshua itu gitu. Ya saya jawab untuk si sahabat saya itu, ya disarankan untuk menyimak kembali gitu apa yang saya pernah sharingkan waktu di kitab Yohanes 6:65 yang tadi saya bacakan kan, bahwa bisa aja dari karunia, kasih karunia Tuhan dari sananya gitu, sudah diberi kasih karunia. Bisa juga bicara di kitab Yohanes 6 pasal 37 karena diberi, ya karena memang bukan karunia tapi memang dalam perjalanan hidup diberi oleh Tuhan gitu. Dan bisa juga karena Yohanes 6:65 teman, karena ditarik gitu oleh Tuhan gitu. Jadi memang karena saking sayangnya ya ditarik. Sepertinya sahabat saya ini alami antara, kalau saya duga gitu, apa yang dari kesaksiannya sahabat saya dari Semarang itu, kalau saya duga ya karena ada 2 kemungkinan. Ya karena memang bisa ada pertanyaan itu ya karena memang Tuhan karena diberi ya, atau tidak, jika tidak ya mengalami hal yang terkait dengan kalau kita bicara diberi gitu ya, jika tidak mengalami hal-hal yang terkait dengan permasalahan atau penderitaan gitu. Jadi kalau seandainya diberi gitu ya, sahabat saya itu kalau diberi oleh Tuhan biasanya ya tidak terkait dengan ini teman-teman, tidak terkait dengan permasalahan gitu, karena dia nggak mengalami permasalahan atau dia juga tidak mengalami penderitaan. Jadi memang ya Tuhan beri pemikiran bahwa dia tergerak gitu untuk mau lebih mengenal dan mengerti akan pribadi dan firman Tuhan. Itu bisa teman-teman, bisa seperti itu. Tapi bisa juga teman-teman karena ditarik teman-teman. Cuma bedanya jika terkait dengan ditarik itu apabila ada terkait dengan permasalahan gitu ya, atau penderitaan. Nah itu biasanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau bedanya
diberi dan ditarik itu begitu. Kalau diberi itu biasanya memang tahu-tahu dalam hatinya tergerak untuk mau mengenal, mengerti Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Tahu-tahu begitu aja, tanpa mengalami permasalahan, tanpa mengalami penderitaan. Tapi bisa juga karena ditarik gitu. Kalau ditarik itu seperti saya ngalamin itu, ditarik itu saya mengalami permasalahan dan penderitaan, tapi berujung tetap Tuhan mau ya untuk mau dan mampu mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan itu tetap ujungnya sama. Nah begitu pun yang di ayat yang 65 tadi kan teman-teman. Kalau di ayat yang 65-nya sama teman-teman. Jadi memang cuma bedanya ya dari lahir aja sudah memang mempunyai hati untuk mau dan mampu mengenal firman Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan itu. Jadi ketiga-tiganya teman-teman, baik di kitab Yohanes pasal 6 ayat 37 atau ayat 44 atau 65, saya anggap ya semua juga karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau ya semua juga baik ujungnya gitu. Cuman mungkin balik lagi ya tergantung, kalau yang memang itu karunia Tuhan dari awal, dari sananya ya memang mungkin karakter orangnya sudah benar mungkin dari sananya. Ya adapun kalau yang diberi itu karena memang sudah baik gitu, bukan benar, sudah baik tapi Tuhan akan bikin benar. Nah sebaliknya kalau yang ditarik itu jangan-jangan seperti model saya yang memang karakternya enggak baik kali gitu, enggak baik dan enggak benar gitu. Akhirnya ya ditarik gitu, dipaksa ditarik untuk diberi pengenalan pengertian akan firman Tuhan yang lebih benar gitu kan, bukan cuma menjangkau baik aja tapi benar. Jadi ada 3 kemungkinannya teman-teman. Jadi kalau memang yang memang dari karunia Tuhan, jangan-jangan dari sananya sudah benar gitu. Tapi kalau orang yang diberi karunia oleh Tuhan ya mungkin jangan-jangan orang itu sudah baik gitu. Tapi kalau model saya ditarik itu ya karena mungkin memang brengsek kali. Jadi akhirnya saya mesti ditarik untuk bisa mendapatkan kebenaran. Tapi dari 3 hal ini saya bilang semua baik teman, semua benar. Karena berujungnya akhirnya mendapatkan pengenalan pengertian akan firman Tuhan dan Tuhan gitu. Jadi semua nggak ada yang jelek gitu. 3 karunia Tuhan di atas adalah dorongan hati kita dari Tuhan untuk lebih mendalami pengenalan dan pengertian akan firman yang ada gitu, yang dalam kitab suci kita masing-masing itu teman-teman. Jadi saya tidak konversikan ini harus ke Alkitab ya, teman-teman silakan ya konversikan ke Al-Quran gitu. Sahabat saya Semarang itu kan kebenaran Muslim teman-teman. Jadi saya sarankan you cari di Al-Quran saja gitu ya, perdalam di Al-Quran gitu. Gak usah ngikut-ngikut memperdalam di Alkitab, ngapain ya, masing-masing aja. Saya memperdalam Alkitab, teman saya yang dari Semarang juga mendalami soal Al-Quran gitu. Mestinya sama sih, kalau menurut saya sama gitu. Jadi ya kita masing-masing dah, yang di Konghucu ya Konghucu aja, Buddha ya Buddha saja gitu. Nggak usah harus menyimpang dulu teman-teman, nggak usah harus mualaf atau hijrah gitu, biarin aja di masing-masing firman kita sendiri gitu. Sehingga kita mengenal dan mengerti perintah dan peraturan serta janji-janji Tuhan dan juga rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, kita kan nggak mengerti teman-teman, apa sih janji-janji Tuhannya gitu. Kita tidak mengerti rancangan dan kehendak Tuhan apa gitu. Ya ini harus kita cari dulu dari awal, mengenal mengerti akan perintah peraturan Tuhan, janji-janji Tuhan, dan berlanjut ke rancangan sama kehendak Tuhan teman. Harus kita harus tahu itu gitu. Nah ini kalau berikutnya, hal-hal inilah yang menyebabkan pola pikir kita berubah teman-teman, menjadi radikal positif loh. Maksudnya ekstrim atau radikal positif itu ya untuk mengasihi sesama agar mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Ya ini bagusnya gitu teman-teman. Jadi hal-hal inilah yang menyebabkan pola pikir kita berubah menjadi radikal positif untuk terdorong gitu, hidup menjadi alat Tuhan untuk mengasihi sama kita agar mendapatkan keselamatan akhirat. Itu radikal positif itu. Kalau radikal negatif kan jadi teroris kali teman-teman, jadi malah nggak keruan gitu. Kalau yang positif kan enggak teman-teman. Jadi bagaimana kita diajar untuk mengasihi sesama kita, jangan menyakiti sesama kita, apalagi membunuh sesama kita kan nggak bisa teman. Mengasihi sama kita ya untuk menjadi alat Tuhan demi mencapai keselamatan akhirat untuk sesama kita gitu. Nah, perubahan pola pikir oleh karena kita lebih dalam kenal dan mengerti firman serta lebih berani lakukan firman Tuhan yang membuat hidup kita total jadi untuk Tuhan.
Jadi kembali ke pertanyaan awal, ke sahabat saya yang nanya, mesti dimulai dari mana agar merasa bisa tidak dijodohkan, tapi karena kesadaran diri untuk tidak hitung-hitungan dengan Tuhan itu, ya pasti dasar awalnya ya harus dari mengenal, mau mengenal, dan mampu mengerti, serta mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Dan ya itu, jawabannya itu gitu. Nah, cuman untuk mau mengenal, ya mampu mengerti, mampu melakukan firman Tuhan, ini konsekuensi yang tadi dikatakannya bisa kayak orang gila gitu, orang kerasukan setan gitu. Nah, ini masalahnya sahabat saya mau tidak gitu. Ya kalau memang tergerak dengan tergerak hatinya untuk mau mengenal Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan, konsekuensi dunianya begitu. Ya akan ada berhadapan dengan orang-orang dunia yang menganggap kita ini tidak wajar, teman, tidak benar. Ini seperti orang kerasukan setan, kok mau-maunya gitu, yang melakukan seperti itu yang tidak wajar bagi dunia, yang bisa dianggap kerasukan setan atau gila. Itu firman yang katakan seperti itu, teman-teman. Jadi konsekuensi ikut firman Tuhan itu ada konsekuensi seperti itu, teman-teman. Teman-teman kalau tidak mengerti akan firman Tuhan, dianggapnya ikut firman Tuhan itu akan sesuai dengan yang dunia ini, terbalik, teman-teman. Ikut firman Tuhan itu, ikut Tuhan dan firman Tuhan itu akan terbalik gitu ya bagi orang dunia. Nah, ini kembali saya ingatkan lagi di kitab Yohanes pasal 10, teman-teman. Ayatnya kita baca dari mulai 19 aja gitu. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Ini teman-teman asal tahu aja. Kalau ibarat istilah kata-kata orang Yahudi, kalau saya universalkan, orang-orang Yahudi itu seperti orang-orang yang percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tapi dengan keyakinannya, pikiran perasaan kehendak sendiri saja gitu. Bukan dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan gitu. Itu bedanya gitu, teman. Jadi orang Yahudi itu gitu. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Jadi ia di sini berikan pelaku firman Tuhan seperti orang kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan firman Tuhan gitu? Nah, ini teman-teman harus tahu gitu. Ya sahabat saya di Semarang itu harus tahu apabila kita mulai melakukan ya seperti itu. Bayangin aja teman-teman, seperti cerita Abraham harus pindah dari Ur Kasdim. Sama aja sahabat saya yang karirnya udah lagi bagus-bagusnya suruh pindah ke perusahaan baru yang tidak menjanjikan apa-apa gitu. Nah, itu kalau memang dorongan dari Tuhan, berani nggak lakukan itu gitu. Nah, Abraham itu berani gitu. Makanya dikatakan Abraham itu ada iman dan perbuatan. Imannya adalah percaya bahwa dia harus meninggalkan Ur Kasdim. Perbuatannya adalah ya dia berani gitu, berani melakukan itu gitu. Jadi iman dan perbuatan itu seimbang. Nah, ini yang kalau sampai Abraham berani seperti itu, sahabat saya berani seperti itu, saya berani seperti itu, ya orang-orang yang berkeyakinan, orang-orang dunia akan katakan bahwa ya kita ini seperti kerasukan setan dan gila gitu, teman-teman. Itu konsekuensinya. Tinggal kita berani nggak hadapin itu gitu. Ia seperti kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengar dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Nah, ini ada sebagian orang yang berkeyakinan yang juga berkata itu bukan seperti kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang Buddha gitu? Nah, karena apa? Karena sebagian orang berkeyakinan pun akan melihat bahwa hidup benar itu ya benar, teman-teman. Bukan dengan hidup benar itu bukan dengan keyakinan kita bahwa percaya pribadi Tuhan dan firman Tuhan itu dari pikiran perasaan kehendak si pribadi kita, tapi ya kita harus percaya Tuhan pribadi dan percaya firman Tuhan itu harus dari sisi pikiran perasaan kehendak Tuhannya, bukan dari kehendak kita, bukan dari keyakinan kita. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya sudah sharingkan, mudah-mudahan bisa menjawab untuk sahabat saya yang bertanya itu. Ya mesti dimulai dari mana agar merasa bisa tidak dijodohkan, tapi karena kesadaran diri dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya mungkin saya jawab seperti ini, mudah-mudahan bisa nyambung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.